waktu itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, kita harus pergunakan waktu kita itu dengan baik dan kita harus memanajemennya dengan baik. Makanya kita pentingnya bagi kita itu mengevaluasi hidup kita di setiap harinya. Orang yang hari ini sama dengan hari yang semalam, dia rugi, gitu ya. Bahkan sebaliknya, kalau orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, itu dilarang sama Allah. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Siang Madinah Siang kembali hadir menjumpai ruang dengar semua sahabat Star FM yang pasti di program Oasis, obrolan seputar Islami yang selalu hadir setiap hari Jumat ya sahabat Star FM bersama Ustazah Isnaini. Sahabat Star FM, kali ini di program acara obrolan seputar Islami mengangkat tema manusia yang lalai dengan waktu. Jadi mari sama-sama sahabat Star FM kita dengarkan dari materi dari Ustazah Isnaini ya, agar kita mendapat hikmahnya, mendapat pelajarannya dan juga bisa kita terapkan dan aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik Ustazah Isnaini, aku persilahkan. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat. Yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaat beliau. Amin. Dari judul yang disampaikan tadi mengenai manusia yang lalai dengan waktu, memang di dalam surah Al-Asr jauh-jauh ya 1400 tahun yang lalu Allah mengingatkan kita betapa pentingnya waktu itu, sehingga seharusnya selayaknya kita tidak akan lalai ketika kita selalu membaca. Makanya subhanallah, para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bertemu ya sebelum berpisah, mereka selalu melantunkan ayat ini gitu ya, agar para sahabat itu memahami atau memanajemen waktu mereka, sehingga tidak disebut dengan orang yang lalai dan tidak disebut dengan orang yang rugi. Di ayat ini ya Allah bersumpah demi waktu karena pentingnya waktu bagi kehidupan manusia, karena sesungguhnya waktu itu ibarat dalam perdagangan itu modal gitu ya. Kenapa modal? Karena waktu ya hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, dan hal yang terpenting dalam perdagangan itu adalah modal. Ketika modal itu dipergunakan dengan baik ya, maka akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mempergunakan modal itu dengan baik, maka kita akan menjadi rugi. Begitu juga dengan waktu. Waktu diibaratkan modal, hal yang harus kita pergunakan dengan baik, hal yang harus kita jalankan dengan baik. Makanya Allah sebutkan wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Ya, manusia itu senantiasa berada dalam kerugian. Ya, kenapa? Karena tidak memanfaatkan asar itu tadi, karena tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik.
ya. Sehingga orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia tidak akan mendapatkan kerugian. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103, ya, Allah sebutkan waman khaffat waman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Artinya bahwa orang yang senantiasa ya mempergunakan dengan waktunya, dengan mengisinya dengan kebaikan, maka dia akan memberatkan timbangan kebaikannya, ya, maka dia akan mendapat keberuntungan. Ya, keberuntungan ini ulaika humul muflihun, maka mereka akan menjadi manusia yang muflih, manusia yang senantiasa mendapat keberuntungan. Jadi orang yang mempergunakan waktunya dengan baik, ya, dengan kebaikan, mengisi kehidupan dan waktu kehidupannya itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, orang yang tidak mempergunakan waktunya dan tidak mengisi hidupnya dan waktunya itu dengan kebaikan, maka dia akan mengurangi timbangan kebaikannya sehingga menjadi, kata Allah, faulaika humul khasirun, faulaika humul ladzina khasiru, maka mereka akan menjadi manusia yang rugi, ya, menjadi manusia yang rugi, dan akhirnya, ya, ketika rugi Allah akan masukkan mereka ke finari jahannam khalidun. Mereka akan mendapat dimasukkan ke neraka yang mereka kekal di dalamnya. Kalau kita melihat lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk memanfaatkan kehidupan kita dengan baik, itu banyak sekali, ya. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-waktu kas-saif, ya, waktu itu seperti pedang, ya, waktu itu seperti pedang, dan pada kenyataannya kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, maka waktu itu akan memotong kita. Tapi ketika kita mempergunakan dengan baik waktu itu, maka kitalah yang memanfaatkannya, atau kitalah yang akan beruntung baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Juga di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ya, sebaik-baik manusia dalam Islam itu, ya, min husnil Islam, ya, sebaik-baik kebaikan dalam Islam itu adalah al-mar'u tarku ma la ya'nihi, seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Artinya bahwa manusia pada saat ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW memotivasi kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, tidak lalai, ya. Nah, ketika lalai, maka kita menjadi mafhum mukhalafah, ya, dari hadis ini adalah seburuk-buruk manusia, ya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu namanya mafhum mukhalafah dari hadis itu. Karena hadis ini mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu, ya. Dalam ayat ini kalau kita melihat innal insana lafi khusr, ya, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Ya, karena mereka tidak mempergunakan waktunya dengan baik, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di ayat ini bagaimana Allah sendiri memotivasi kita untuk senantiasa menjadi manusia yang selalu beruntung dalam kehidupan kita selama kita memanfaatkan modal waktu kita itu dengan baik, dengan menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh, ya. Iman dan amal soleh ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan, ya, saling keterkaitan, karena iman itu adalah salah satu dari
amal soleh itu adalah salah satu dari pengertian iman itu, gitu ya. Amal soleh itu adalah salah satu dari pengertian iman, atau dari segi 3 hal yang tidak bisa terlepas. Ya, yang pertama adalah iman itu tasdiqun bil qalbi, bahwa iman itu dibenarkan dengan hati, taqrirun bil lisani, dengan dibenarkan dengan perkataan kita dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yang ketiga adalah diamalkan dengan anggota tubuh. Ya, makna diamalkan dengan anggota tubuh itu, dan itulah wa amilus shalihat. Ya, orang-orang yang melaksanakan amal, ya, amal perbuatan ini. Dari amal perbuatan inilah yang membuktikan bahwa dia itu beriman. Jadi iman itu 3 komponen yang tidak bisa kita lepaskan, dengan membenarkan dengan hati, ya, kemudian ikrar dengan perkataan, dan amal dengan perbuatan. Ya, nah, iman, innalladzina amanu wa amilus shalihat, ya, jadi iman dan amal soleh itu tidak bisa kita pisahkan, sehingga ya ketika dia beriman maka dia akan melahirkan istiqomah. Istiqomah itu tetap, ya, istiqomah itu tetap melaksanakan perbuatan kebaikan, ya. Nah, jadi selain kunci modalnya itu adalah waktu, ya, maka orang yang menggunakan waktu ini adalah orang yang beriman, ya. Nah, orang yang beriman inilah, ya, dia akan, ketika dia menghargai waktunya dengan baik, maka dia akan tetap istiqomah dalam kebaikan, walaupun dalam melaksanakan kebaikan itu banyak cobaan, ya. Makanya kata Allah dalam surah Al-Fussilat, kalau saya tidak salah di ayat 20-an, itu Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di ayat ini mengatakan bahwa Allah berfirman, orang yang mengatakan Allah itu Tuhannya, ya, alladzina amanu, maka setelah mereka beriman, ya, sumastaqamu, maka dia akan istiqomah. Ya, istiqomah itu dia tetap dalam melaksanakan perbuatan kebaikan, ya. Nah, ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhannya, ya, sumastaqamu, mereka istiqomah, maka ketika dia melaksanakan dia istiqomah, itu akan melahirkan 3 sifat, gitu ya. Dia istiqomah, dia tetap melaksanakan kebaikan, ya, karena keimanannya ini tadi, dia tetap melaksanakan kebaikan untuk menjadi manusia yang tidak merugi dan lalai. Dia manfaatkan waktunya dengan baik, istiqomah, dan dia akan melahirkan 3 sifat, yaitu pertama adalah wala khaufun alaihim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim. Mereka akan tidak takut, menjadi manusia yang berani, asyuja'ah kalau bahasa Arabnya. Dia akan menjadikan manusia, menjadi dirinya itu menjadi manusia yang berani, ya. Berani dalam kebenaran tentunya. Ya, makanya di ayat Allah tadi, illalladzina amanu amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling bertawasau, saling tawasau itu saling ya, bukan satu orang, tapi saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, ini berani, gitu ya. Nah, berani ini yang dilahirkan dari iman, kemudian istiqomah, ya. Dari istiqomah inilah Allah melahirkan sifat asyuja'ah atau berani. Pertama, berani untuk mengatakan kebenaran, dan berani untuk sabar dalam setiap apapun. Ya, ini asyuja'ah itu. Yang kedua, sifat yang dapat kita ambil dari iman dan istiqomah itu adalah optimis. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Tahzanu itu tidak sedih, dia tetap optimis.
dia tidak kecewa dan tetap optimis dalam melangkah dalam kehidupannya. Jadi dari istiqomah ini akan melahirkan keberanian, wala tahzanu wala takhafu wala tahzanu. Mereka optimis. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi mereka optimis bahwa jalan yang mereka lakukan ini adalah jalan kebenaran, kemudian yang pada akhirnya melahirkan ketenangan. Ya, sifat istiqomah ini akan mendapatkan 3 sifat keberanian, optimis, dan ketenangan. Kenapa tenang? Karena Allah sudah janjikan kepada orang yang berbuat kebaikan, janjikan kepada orang yang istiqomah, wa abshiru bil jannah. Ya, Allah akan berikan kabar gembira kepada mereka itu dengan surga. Apalagi yang kita minta kecuali surga? Apalagi yang kita harap kecuali surga? Karena di surgalah tempat yang paling abadi. Ya, dunia ini hanya tempat kita sementara dan tempat kita untuk menambah bekal kita, ya, agar bekal ini penuh. Itu tadi waman sakulat mawazinuhu, siapa yang bekalnya itu penuh, ya, timbangannya berat, ya, faulaika humul muflihun, maka mereka akan menjadi manusia yang beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia maupun di akhirat, ya, subhanallah. Jadi di ayat surah Wal Asri ini, ya, kalau kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al Asri ini adalah pertama bahwa modal dasar manusia, modal utama manusia itu adalah waktu, ya. Waktu itu yang harus kita pergunakan dengan baik sebelum Allah mengambil waktu kita, ya, karena kita tidak tahu bahwa ajal itu hanya Allah yang tahu, ya. Seberapa umur kita, ya, bukan berarti bahwa kita tunggu tua dulu baru berbuat baik, gitu, ya. Kita harus berbuat baik itu dari sekarang, jangan tunggu kita tua. Untuk beribadah pun dari sekarang, bukan tunggu tua dulu, gitu, ya. Kita sangat menyayangkan betapa sedikitnya penghuni masjid, ya, itu disebabkan apa? Karena yang beribadah itu adalah kaum tua, kaum muda tidak wajib beribadah. Sayang sekali kalau seandainya Allah memberikan waktunya hanya sampai di situ, gitu, ya. Belum dia kumpulkan kebaikan sakulat, dia belum tambah, ya, bekal akhiratnya, belum berat bekal akhirat kebaikannya itu, Allah sudah mengambil nyawanya, gitu aja. Jadi untuk timbangannya akhirnya modalnya itu tidak ada, ya. Modalnya hanya sebatas modal dirinya saja, gitu, ya. Nah, jadi yang pertama bahwa modal kita itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Wal asri itu waktu yang Allah berikan kepada kita. Iya, ya. Oke, makasih Ustazah Isnaini. Aku juga mau nanya nih Ustazah. Tadi kan udah ngomongin soal materinya nih. Jadi ada pertanyaan nih sedikit dari aku. Bagaimana sih cara kita nih bisa lebih disiplin dalam mengelola waktu sesuai ajaran Islam, Ustazah? Sebenarnya kadang kita udah tahu ilmunya, udah bisa diaplikasikan, tapi nggak bisa konsisten juga. Sama satu pertanyaannya, gimana cara kita konsisten akan waktu? Iya, itu tadi. Terima kasih Ara, pertanyaannya cukup luar biasa. Kita harus mengingat, ya, bahwa tadi kembali bahwa waktu itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, kita harus pergunakan waktu kita itu dengan baik dan kita harus memanajemennya dengan baik. Ya, makanya kita pentingnya bagi kita itu mengevaluasi hidup kita di setiap harinya. Ketika kita mau tidur, kita evaluasi, ya, karena evaluasi itu penting di setiap apapun, ya, mau pekerjaan, ya, mau pendidikan, ya, maka evaluasi itu adalah hal yang juga penting, ya.
untuk kemajuan perusahaan, untuk kemajuan pendidikan, ya, itu evaluasi. Maka kita akan introspeksi. Introspeksi itu adalah salah satu dari evaluasi kita. Di setiap malam kita harus evaluasi mana kira-kira tadi dari pagi sampai mau tidur ini, mana kebaikan yang telah kita berikan. Ada enggak? Gitu ya. Sehingga keesokan harinya kita akan melakukan hal yang lebih dari yang semalam. Makanya Rasulullah sebutkan orang yang hari ini sama dengan hari yang semalam, dia rugi, gitu ya. Bahkan sebaliknya, kalau orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, itu dilaknat sama Allah, gitu ya. Ini menjadi perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah ini menjadi moto, menjadi motivasi buat kita agar di setiap harinya kita itu tetap kebaikan kita bertambah dan bertambah. Jadi bagaimana kita seharusnya memanajemen waktu kita itu dengan baik. Salah satunya adalah dengan evaluasi. Kemudian sesuai dengan hadis Rasulullah yang kedua adalah kita itu harus melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita. Jadi manusia yang terbaik itu adalah orang yang melakukan hal yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Jadi jangan sampai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu, Ara? Nikmat waktu luang, ya, dan nikmat masa mudanya, gitu ya. Ini sering, nikmat sehatnya ya, nikmat sehatnya dan nikmat waktu luangnya itu sering dilalaikan. Ketika sehat, ya, kita lupa untuk beribadah. Tapi ketika sakit baru kita pengennya beribadah, iya, gitu ya. Nanti kalau udah sakit baru kita beribadah. Begitu juga dengan waktu luang kita, ya. Waktu kosong kita, udahlah main HP, gitu ya. Tapi ketika mepet baru kita ingat, ya. Kalau sudah mepet, ya waktu yang kita gunakan masih sedikit, sayang sekali. Padahal kita butuh waktu yang banyak untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan, ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, ya, kita harus tahu pentingnya waktu. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi. Yang pertama, yang kedua kita harus tahu bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah salah satunya waktu yang sering dilalaikan oleh manusia. Kemudian juga, ya, bagaimana Rasulullah SAW sendiri, ya, mengatakan tadi, ya, bahwa kita tuh harus memanfaatkan waktu kita dengan baik, dan kita juga harus memilih mana yang lebih prioritas, ya. Misalnya ada dua, ya, mungkin ada dua kegiatan yang harus kita lakukan, atau ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan. Mana yang lebih aulawiyat, mana yang lebih prioritasnya, ya, sehingga memanfaatkan waktu kita dengan baik. Nah, ini juga termasuk kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik itu tadi, ya, Ara. Oke, baik Ustazah. Iya. Terima kasih Ustazah. Hara juga mau tanya selanjutnya ini, bagaimana peran doa dan zikir dalam meningkatkan kesadaran akan waktu. Tapi dijawab setelah pariwara berikut ini, ya. Baik, sahabat Star FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oasis, di obrolan seputar Islami. So stay tune terus di 102.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya penambangan galian C pada sungai di sekitar bangunan dan infrastruktur mengakibatkan pendangkalan dasar sungai sehingga pondasi bangunan akan tergerus dan runtuh. Adapun bangunan yang terdampak seperti 1. Jembatan, 2. Tanggul, 3. Bendung, 4. Saluran irigasi serta bangunan lainnya. Saya, Insinyur Elviantisari Harahap ST, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal, menghimbau agar masyarakat yang melakukan penambangan galian C untuk tidak melakukan penambangan di sekitar bangunan yang ada. Sesuai dengan keputusan Dirjen Pengairan nomor 176 KPTS/A/1987 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan bahan galian golongan C di sungai, di mana dalam aturan tersebut diterangkan bahwa
Lokasi penambangan yang diperbolehkan adalah 1. Di sebelah hulu, sekurang-kurangnya berjarak 500 meter dari bangunan. Yang kedua, di sebelah hilir, sekurang-kurangnya berjarak 1000 meter dari bangunan. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk menjaga keberlangsungan bangunan di sungai demi kemaslahatan masyarakat Mandailing Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Sahabat Start FM masih di Oasis obrolan seputar Islami bersama Ustazah Hajjah Isnaini. Tadi kita sudah ngebahas ya Ustazah dan sahabat Start FM semuanya yang bertema manusia yang lalai dengan waktunya. Udah banyak yang bisa kita petik dari pembelajaran dari Ustazah Isnaini. Karena tadi aku udah bilang mau nanya tentang bagaimana peran doa dan zikir dalam meningkatkan kesadaran akan waktu. Boleh dong Ustazah dijawab. Terima kasih Ara ya. Banyak sebenarnya doa-doa yang bagaimana Rasulullah SAW agar kita itu memanfaatkan waktu kita dengan baik ya. Contohnya Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa cemas dan bingung ya, dan rasa sedih ya. Kenapa cemas? Karena kita nggak optimis gitu ya. Jadi cemas itu yang membuat kita nggak optimis ya, sehingga untuk doa ini ya kita dijauhi rasa sedih ya, rasa cemas, rasa bingung gitu ya. Sehingga kalau kita lantunkan, kita wiridkan doa ini, kita akan tetap optimis. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa bingung dan sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Jadi kita ini terkadang ya, apalagi Gen Z ya. Iya, benar. Mager ya kan. Ya Ilham ya. Mager ya. Itu kan dari kata malas gerak ya. Jadi kalau kita minta perlindungan karena sifat malas ya, sifat lemah, itu kan sebenarnya dari syaitan gitu ya. Jadi ketika kita minta perlindungan sama Allah, ya Allah jauhkan kami dari sifat lemah dan malas ya, sehingga Allah jauhi sifat kita sehingga kita tetap mempergunakan waktu kita dengan baik, tidak mager. Mager itu kan karena malas ya, sehingga kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik. Kemudian apalagi Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhal ya. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat penakut ya dan pelit. Ya, penakut kenapa? Itu tadi asyuja'ah, berani gitu ya. Jadi ketika kita dijauhi Allah sifat penakut, kita berani. Kenapa? Keberanian itu penting dalam mengisi waktu kita. Gitu ya. Kadang kita untuk melakukan sesuatu kebaikan ya, kita nggak berani. Makanya subhanallah ya, bagaimana kalau kita kembali ke dakwahnya Musa menghadapi Firaun ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa ya, bukan langsung oh saya siap gitu ya, kayak ini prajurit siap gitu, tapi Nabi Musa berdoa sama Allah ya, meminta kekuatan dulu sama Allah. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri, ya Allah ya, isyrah, terangi hatiku. Ya Allah, terangi hatiku. Yang pertama, untuk melakukan kebaikan itu ya, kita harus memperbaiki niat kita gitu ya, memperbaiki hati kita
Ya, Rabbishrah li sadri, ya Allah terangi hatiku. Terangi itu maksudnya luruskan niat ini sama apakah niat kita melakukan kebaikan itu karena Allah atau karena sesuatu gitu ya, sehingga kita akan kuat. Ketika kita kembalikan orientasi kita kepada Allah yang Maha Kuat, maka kita akan kuat. Yang kedua, apa yang diminta oleh Nabi Musa? Wa yassir li amri, gitu ya. Ketika akan menghadapi Fir'aun, Nabi Musa minta, ya Allah mudahkanlah urusanku. Urusan ketika akan berdakwah kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini tirani loh. Kekuasaan ya. Kekuasaan yang kuat pada saat itu, sementara Nabi Musa tidak memiliki kekuatan. Jadi dia minta kekuatan sama Allah, minta kemudahan sama Allah. Jadi bagaimana kita ketika ingin memanfaatkan waktu kita, ketika ingin melakukan sesuatu amal, kita harus berdoa dulu sama Allah agar Allah memberikan kekuatan, ya, memperbaiki niat kita. Yang kedua, mempermudah urusan kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, apalagi wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, kenapa Nabi Musa minta dilancarkan perkataannya? Karena waktu itu Nabi Musa memang cedal ya. Cedal ya, dia pada masa kecil ya, Firaun kan ingin mengetahui apakah anak ini yang datang ya, Firaun Nabi Musa ini kan yang mereka dapatkan di aliran sungai ya, seorang anak laki-laki yang seharusnya saat itu dibunuh, tapi karena istrinya minta jangan dibunuh, dia tidak dibunuh dan dipelihara oleh Nabi Musa ya. Saat itu agar tidak, ini benar nggak yang ditakwilkan mimpi oleh penyihir-penyihir mereka itu, sehingga dikasihlah Nabi Musa itu susu dan bara api ya, biar menguatkan Firaun. Apakah inilah yang akan menghancurkan kerajaan sesuai dengan takwil mimpi mereka? Ternyata Nabi Musa mengambil bara api dan memakannya, sehingga itulah yang membuat dia istilahnya kalau di sini nggak bisa ngomong pasi itu apa? Nggak bisa ngomong, cadel. Nah, saat itu makanya Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah, ya, hilangkan kekeluhan ya dari lidahku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka ketika aku menyampaikan suatu perkataan, aku dipahami oleh orang lain, yafqahu qawli. Kemudian apalagi permintaannya, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, perkenankan aku meminta temanku, ya, temanku berdakwah itu adalah Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi tirani Firaun. Ya, jadi untuk melakukan kebaikan, ya, agar itu sukses, maka kita ajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Nah, itulah Nabi Musa, walaupun memang yang dia minta itu Nabi Harun ya. Harun akhi usdud bihi amri wazir, dan seterusnya. Bagaimana saat itu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dimudahkan ya, minta sama Allah. Nah ini, jadi kan kembali kepada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat penakut dan pelit. Ya gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkan kami dari lilitan hutang. Ya. Nah, sebenarnya doa ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang pada saat itu dia berdoa terus. Dia ingin dilepaskan dari kesusahan dan hutang, gitu ya, kesusahan hidup dan hutang. Pada saat itu Rasulullah masuk ke sebuah masjid. Dia melihat seorang laki-laki berdoa, doa minta
lama sekali dia berdoa untuk minta dia dilepaskan dari hutang, sehingga Rasulullah mengajarkan doa ini kepada dia. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini, ya Allah, jauhkan kami dari lilitan hutang, wa qahrir rijal. Wa qahrir rijal ini adalah dalam paksaan ya orang lain. Jadi pentingnya ya kalau kita apa yang tadi ditanyakan oleh Ara, apa sih doa dan zikirnya gitu ya. Nah itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan memang itu tadi apa yang dilakukan oleh sahabat tadi yang di awal sudah saya sampaikan kepada Ara, untuk tetap selalu melantunkan surah Al-Asr ini. Ya, sehingga zikir Al-Quran itu kan juga termasuk zikir ya. Iya, Ustaz. Mengingatkan kita kepada Allah. Itulah makna zikir, itu adalah pengingat agar kita mengingat Allah. Nah, surah Al-Asr inilah sebagai pengingat untuk kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu kita untuk kepada hal yang lebih baik lagi, dan kita tidak akan menjadi manusia yang merugi. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bertemu, kemudian ketika mau berpisah, maka para sahabat itu melafazkan saling ya, sama-sama melafazkan surah Al-Asr ini sampai habis, kemudian mereka pulang gitu ya. Jadi ketika dalam majlis ilmu ini, di beberapa majlis ilmu itu memang dibuat wirid gitu ya, dibuat wirid untuk sebelum keluar ya, sebelum kita doa akhir majelis ya, doa kafaratul majelis, kita dianjurkan untuk melafazkan surah Al-Asr ini sebelum kita keluar dari suatu majelis. Kenapa? Agar kita tetap senantiasa memanfaatkan waktu kita dengan baik, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ini Allah kasih modal waktu tapi kita tidak pergunakan modal kita itu dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang khusar, menjadi manusia yang rugi. Manusia yang rugi itu adalah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang pada akhirnya gitu ya, yang pada akhirnya bahwa orang yang rugi itu adalah yang akan itu tadi yang kita sampaikan, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan tidak meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah, sehingga waktunya itu tidak untuk kebaikan ya. Itulah orang yang rugi. Dan yang terpenting adalah di sini bagaimana Allah dalam surah Al-Asr ini, bagaimana manusia bukan hanya ya ciri manusia yang tidak rugi, ciri manusia yang beruntung itu adalah orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Benar misalnya karena kita takut untuk menyampaikan sesuatu kebenaran sehingga membiarkan orang lain berbuat dosa gitu ya. Makanya hadis Rasulullah sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau seseorang melihat kemungkaran, maka dia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi, dengan perkataannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Dan itu selemah-lemahnya iman. Artinya ketika seseorang melihat kemungkaran, maka wajib dia ubah ya. Makanya watawasau bil haq ya, watawasau bil haq itu adalah saling menasehati dalam kebenaran, harus berani gitu. Kemudian yang kedua, saling menasehati dalam kesabaran gitu ya. Sabar, contoh nanti ya, Ara mau membangunkan adik Ara untuk sholat misal ya, harus sabar benar, gitu. Kalau enggak ya dia malas gitu ya, dia akan malas, sampai kok diomelin gitu ya. Jadi harus sabar. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi dia harus bangun, harus sholat. Itu watawasau bil haqqi, itu kebenaran. Ini sholat itu wajib, harus
ditegakkan, harus ditunaikan. Itu kebenaran. Kesabaran mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran itu dengan kesabaran gitu. Sabar bukan kita udahlah dia nggak mau bangun biarin aja, bukan gitu ya. Kesabaran itu sampai dia bangun gitu. Jangan kita biarkan dia tidak melakukan sholat itu karena sabarnya udahlah nggak usah lagi lah, biarin aja lah dia. Mana lagi misalnya contohnya dia bekerja sampai malam gitu, udahlah kasihan ya, dia mau tidur diganggu padahal waktu subuh saat itu gitu. Maka kita harus lakukan dengan baik dan kesabaran itu. Jadi subhanallah ya, ayat ini harus memang senantiasa kita wiridkan ya, sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Ara. Apa sih zikir agar kita tetap tidak lalai? Apa sih zikir agar kita tetap memanfaatkan waktu kita? Ya, kita senantiasa melafazkan surah Al-Asr ini, kemudian berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, wa na'udzubika min ghalabatid dani wa qahril rijal. Amin, insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi manusia yang memanfaatkan waktu kita dengan baik, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang bisa mempertanggungjawabkan nikmat ya yang Allah berikan kepada kita berupa waktu, karena waktu itu adalah nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan firman Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Benar, sesungguhnya nanti di suatu hari atau di hari kiamat Allah akan mempertanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu menjawab pertanyaan Allah, mampu mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih Ara. Baik, terima kasih Ustazah. Ini materinya daging semua isinya. Terima kasih Ustazah. Nggak terasa sudah 1 jam kita menemani sahabat Start FM ya. Untuk sahabat Start FM nih, terima kasih untuk waktunya juga Ustazah sudah mau berbagi ilmu dengan seluruh sahabat Start FM. Oke, sahabat Start FM, sebelumnya kita akhiri program acara ini. Mari kita renungi kembali pentingnya menghargai waktu dalam hidup kita. Dalam ajaran Islam, waktu adalah anugerah yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa waktu adalah kehidupan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Marilah kita berkomitmen ya sahabat Start FM untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepada kita. Semoga kita semua bisa lebih bijak dan memanfaatkan setiap detiknya, memperbanyak amal baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat Start FM atas perhatiannya dan waktu luang untuk Ustazah Isna ini di hari Jumat ini, hari yang berkah ya Ustazah. Baik sahabat Start FM, kita akan kembali berjumpa kembali di hari Jumat minggu depan dengan Ustazah Isna ini, pastinya dengan tema yang akan menginspirasi kita juga dan memberikan ilmu. Baik sahabat Start FM, Ara dan Ustazah Isna ini pamit undur diri dari ruang dengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.